Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik di sini saya lihat di sini hanya baru ada sekitar 41 peserta. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah bergabung di Zoom kita pada siang hari ini untuk ngasih tahu nih teman-temannya yang lainnya yang ada di grup, ayo dong segera gabung gitu di kegiatan prodi kita yaitu Sapa Prodi. Karena apa? Karena pada kegiatan hari ini banyak sekali informasi-informasi yang sangat bermanfaat yang akan diterima oleh rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Baik, kita mulai saja ya untuk kegiatan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Syafikoh Nurhayati FESYMA selaku Ketua Program Studi S1 Perpajakan. Selamat siang Ibu Syafikoh. Nah, selamat siang Bu Desti. Ya, terima kasih Bu Syafikoh sudah hadir di tengah-tengah kegiatan kita pada hari ini. Kemudian di sini selain ada Kaprodi S1, Kaprodi D3 berhubungan sedang sakit pada hari ini. Semoga segera diberi kesembuhan dan kita doakan ya semoga lekas sembuh. Selain itu di sini juga ada beberapa dosen baik dari UT Pusat dan UT Daerah. Saya hai dulu ya. Di sini ada Pak Aji Fajar Suryo Antoro. Silakan Pak. Saya hai Pak. Halo Pak Aji. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo ya, selamat pagi Pak Aji. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya di sini ada Pak Yandes. Silakan Pak untuk on cam ya Pak dan say hello kepada mahasiswa. Ya, halo rekan-rekan. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Husna Putri Pertiwi. Silakan Ibu Husna untuk on cam dan say hello. Biar kenal nih ceritanya ya. Silakan. Pagi teman-teman Oke. semuanya, salam kenal. Ya, selamat pagi Bu Husna. Terima kasih banyak sudah hadir. Kemudian ada si saya cek. Oh ya, Pak Syarif Fadila. Silakan Bapak untuk say hello kepada mahasiswa. Ya, terima kasih Bu Desti. Ya, Pak. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Semoga sehat semua dan bisa mengikuti pertemuan ini dengan sampai tuntas begitu ya. Oke, Oke, Mbak Desti. siap. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya saya coba scroll dulu ya. Ada Ibu Berlina. Silakan Bu. Selamat pagi, Bu Desti. Oke. Bu Berlina merupakan salah satu dosen dari UT Daerah. Selamat pagi ya Bu. Semoga sehat selalu. Pagi. Oke, selanjutnya saya cek ada udah Dedi. Apakah ada? Apakah sudah join Pak Dedi? Belum Kayaknya ya? belum. Oke, oke baik. Ah, kita lanjut saja. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah say hello kepada mahasiswa. Mungkin di sini kan perkuliahan kita non TTM ya, artinya tidak terlihat secara fisik, tapi kan dengan adanya kegiatan Sapa Prodi kita tahu, oh ini nih yang namanya Bu Syafiqah. Kemudian, oh ini ya namanya Pak Yandes yang sering membantu kegiatan tutorial kita seperti itu. Dan harapannya silaturahmi kita dengan adanya kegiatan ini terjalin ya. Oke, kita lanjut saja untuk kegiatan selanjutnya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul ya pada kegiatan pada hari ini yang sangat cerah. Kalau di Pondok Cabe itu sangat cerah ya. Tapi biasanya kalau sore itu hujan ya. Tapi insya Allah tetap selalu akan membawa keberkahan ya. Oke.
untuk kegiatan pada hari ini yaitu sosialisasi kurikulum baru seperti itu yang diselenggarakan oleh program studi D3 Perpajakan. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan juga kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para sahabat beliau dan keluarganya. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, untuk membuka kegiatan kita hari ini dan akan semakin lebih membawa manfaat, kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya yaitu sambutan yang kali ini karena berhubung Kaprodi kita D3 Perpajakan sedang kurang fit akan diwakilkan kepada Ketua Program Studi S1 Perpajakan kepada Ibu Syafiqah Nurhayati SE SYMA, dipersilahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Desti. Suara saya jelas? Jelas Ibu Syafiqah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga rekan-rekan mahasiswa dan ini Bapak Ibu dosen yang hari ini juga kebetulan yang Bu Desti, Pak Jasrial selaku Ketua Program Studi D3, ini kebetulan kurang sehat, mudah-mudahan beliau lekas sembuh. Jadi izin mohon maaf hari ini mungkin saya yang akan coba mewakili beliau untuk menyampaikan terkait informasi tentang prodi D3 Perpajakan. Mudah-mudahan rekan mahasiswa yang sudah gabung hari ini, mudah-mudahan sudah ini ya, sudah registrasi nih semua. Karena kan registrasi sudah ditutup sebenarnya, tapi kebetulan pembayarannya masih dibuka sampai nanti tanggal 10 Maret. Mungkin teman-temannya yang belum daftar atau belum bayar, ayo diajak. Sebentar lagi kita bakalan kuliah. Kita masuk di April ya Bu Desti ya, kita udah mulai kuliah. Ini juga kebetulan ada Mbak Valen ya, Mbak Valen. Selamat pagi Mbak Valen, apa kabar? Selamat pagi, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah ini Mbak Valen walaupun alumni D3 tapi masih masih suka gabung nih Mbak ya di acaranya Tata Prodi atau kegiatan Prodi lainnya. Eh, Rekan mahasiswa mungkin dari saya hanya menyampaikan bahwa tema kali ini adalah terkait sosialisasi kurikulum baru khususnya bagi program studi D3 Perpajakan. Mungkin saya nggak pakai PPT dulu ya Mbak Desi. Nah, kebetulan sebagai informasi bahwa pada semester depan di bulan September mungkin tepatnya September Oktober kita sudah menggunakan kurikulum baru. Itu tidak hanya untuk D3 Perpajakan, tapi untuk semua program studi yang ada di universitas terbuka. Mungkin kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol apa aja sih yang akan beda di sana, mungkin seperti itu ya. Terus ketentuannya untuk terkait kelulusan apa. Kemudian, Bu, tata cara pembelajarannya seperti apa, misalkan seperti itu. Nanti kita akan ngobrol di sini sama-sama, sharing sama-sama. Jadi kalau mahasiswa ada yang mau ditanyakan ya nanti kita bisa ngobrol sama-sama gitu. Terkait kurikulum baru itu akan dilaksanakan semester depan dengan skema ada perubahan di beberapa mata kuliah. Untuk detailnya nanti silakan di katalognya UT khususnya untuk di bagian kurikulum. Tapi mungkin bulan ini belum keluar, tapi nanti di Mei itu akan keluar kurikulum atau katalog baru yang akan menampilkan kurikulum atau mata kuliah baru yang ada di universitas terbuka. Jadi tidak hanya di D3 Perpajakan. Mungkin saya izin share ini PPT sebentar ya. Apa sudah muncul Bu Desti? Sudah muncul Ibu Syafiqah. Baik, rekan mahasiswa, ini adalah program prodi menyapa dari prodi untuk mahasiswa yaitu untuk prodi D3 Perpajakan pada hari ini
Sebagai Ibu pendahuluan, Safiko, mohon maaf suaranya hilang-hilang. oh sudah saya hilang ya. Ya, ya. Dan suaranya mungkin agak diperbesar sedikit. Sudah lebih jelas Bu Desti? Atau masih Ya, hilang-hilang? sudah. Baik, jadi sebagai pendahuluan, seperti kita tahu UT itu adalah perguruan tinggi yang unggul berdaya saing tentunya dengan penyelenggaraan melalui program pendidikan tinggi, terbuka dan jarak jauh. Ini program pendidikan tinggi berkualitas. Perhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Kemudian di UT itu ada 4 fakultas. Yang pertama FISIP, yaitu fakultas kita di mana D3 perpajakan itu berdiri di bawah naungan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Di FISIP itu ada 11 prodi yang terdiri dari program diploma, yaitu diploma 3 perpajakan, diploma 4 kearsipan, kemudian ada 9 program sarjana S1 ilmu administrasi, ilmu hukum, administrasi bisnis, mohon maaf, administrasi negara, kemudian ada sastra Inggris, kemudian ada ilmu perpustakaan, dan ada ilmu komunikasi serta sosiologi. Visi dari program studi D3 perpajakan yaitu menjadi program studi vokasi yang berkualitas di bidang perpajakan yang mudah diakses melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Jadi visinya kita karena kita ada di D3, kita menjadi vokasi yang berkualitas di bidang perpajakan yang mudah diakses melalui PTT JJ atau penyelenggaraan pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Kemudian misinya ini adalah turunan dari visi, yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang perpajakan bagi masyarakat melalui PTT-JJ, kemudian menyelenggarakan penelitian dan mendiseminasikan hasil penelitian bidang perpajakan, menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan mempunyai daya saing di masyarakat, kemudian menjalin kemitraan dengan institusi baik di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan bidang perpajakan. Jadi kalau misalkan mahasiswa nih biasanya kita sudah info kalau ada terkait penelitian kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen. Kemudian di D3 khususnya juga di UT, umumnya di UT khususnya di D3 perpajakan kita juga menginformasikan bahwa ada kegiatan-kegiatan seperti PKM juga milik mahasiswa yang akan dipandu oleh dosen atau dibimbing. Jadi ketika rekan mahasiswa nanti ada info, semester ini sih mungkin sudah tutup, tapi semester depan kalau ada info terkait penelitian kolaborasi, kemudian PKM kolaborasi juga yang dibimbing sama dosen, silakan rekan-rekan mahasiswa, walaupun misalkan menganggap, oh saya cuma diploma nih, tapi kita tetap menyediakan bagi diploma atau mahasiswa diploma kegiatan untuk terkait penelitian dan PKM bersama dengan dosen. Kemudian ini adalah tujuannya program studi D3 perpajakan, yaitu menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan konsep dan teori di bidang perpajakan. Kemudian menghasilkan dan mendiseminasikan penelitian yang mendukung pengembangan perpajakan, menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang perpajakan, menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas program studi perpajakan. Nah, ketika kita ngobrolin atau membicarakan tentang kurikulum D3 perpajakan, tentu rekan-rekan tahu nih kalau di mata kuliahnya D3 perpajakan itu ada 3 mata kuliah pilihan. Jadi di dalam kurikulum D3 perpajakan itu terdiri dari 110 SKS, di mana itu adalah 108 SKS mata kuliah inti dan ada 2 SKS mata kuliah pilihan. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan yang bisa rekan-rekan pilih. Kadang saya sering nih dosen saya atau Pak Kaprodi sendiri dapat pertanyaan dari mahasiswa, Bu, ini ada 3 pilihan mata kuliah, ada auditing 1A, kemudian 1B, dan kemudian studi kasus perpajakan 1. Dikatakan adalah mata kuliah pilihan, maka rekan-rekan cukup memilih salah satu di antara 3. Artinya, jika rekan-rekan semua mata kuliah inti sudah lulus,
silakan cukup memilih satu saja. Misalkan, saya mau ngambil auditing 1A saja, Bu. Silakan. Atau auditing 1B saja, atau studi kasus perpajakan 1. Artinya, rekan-rekan tidak perlu mengambil semuanya. Tapi kalau rekan-rekan mau mengeksplor, mau belajar, ketiga mata kuliah ini boleh diambil. Artinya sunnah ya yang duanya, tapi yang satunya wajib. Jadi ke depan mudah-mudahan rekan mahasiswa tidak bingung ketika ada mata kuliah pilihan dia tampil, rekan mahasiswa, saya harus ambil semuanya atau cukup satu aja ya? Itu silakan pilih satu saja, sehingga cukup total SKS-nya 110. Ini adalah kurikulum yang sedang berjalan saat ini. Nah, kita akan lihat di kurikulum D3 perpajakan yang baru. Nanti di semester depan, mungkin untuk yang semester akhir, itu tidak akan dapat kurikulum baru. Jadi kalau rekan-rekan sekarang sudah di semester akhir, untuk materi yang pilihan baru ini itu tidak perlu diambil. Jadi sudah selesai. Jika mata kuliah semester ini adalah kuliah semester akhir, jadi ini adalah abaikan. Jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan, Bu, saya kan semester ini harusnya sudah semester ini adalah semester terakhir. Semester depan saya sudah lulus. Apakah mata kuliah pilihan ini harus tetap saya ambil? Itu tidak perlu. Jadi ini hanya berlaku bagi mahasiswa yang saat ini atau semester besok masih ada kuliahnya. Jadi kalau semester depan itu masih ada mata kuliah yang harus diambil, maka otomatis sudah menggunakan kurikulum baru. Seperti itu ya. Nah, ini adalah pada kurikulum baru yang diterapkan semester akan datang. Jumlah SKS itu untuk lulus ada 110 atau 111. Jadi terdiri dari 108 mata kuliah inti dan 2 atau 3 SKS. Kenapa, Bu, bisa beda SKS-nya? Nah, di dalam mata kuliah pilihan D3 perpajakan ada mata kuliah yang berbeda SKS-nya. Jadi rekan-rekan kalau mengambil studi kasus atau kepabeanan dan cukai itu hanya 2 SKS. Tapi ketika rekan-rekan nanti mengambil pemberdayaan masyarakat itu jumlah SKS-nya 3 SKS. Sehingga lulusnya itu adalah tergantung mata kuliah akhir yang akan diambil oleh mahasiswa. Jadi mata kuliah pilihannya akan diambil apa nih? Kalau mahasiswa ambil yang studi kasus, dia akan lulus dengan 110, kepabeanan dan cukai juga dia akan lulus 110 SKS, tapi jika mengambilnya pemberdayaan masyarakat, dia akan lulus dengan 111 SKS. Jadi jangan sampai ada nanti, kok teman saya cuma 110 SKS lulus ya Bu, kok saya 111, misalkan seperti itu. Ternyata di mata kuliah pilihannya itu berbeda. Nah, kemudian untuk mengingatkan, di mata kuliah D3 perpajakan, ini adalah mata kuliah yang bersifat praktik. Artinya mata kuliah ini tidak ada UAS-nya. Mata kuliah ini ada lab PPH 1, kemudian PPH 2, lab PPN, PPNBM, dan lab pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang paling pokok untuk syarat lulus dari diploma atau D3 perpajakan adalah praktik kerja perpajakan. Jadi sering nih mahasiswa tanya ke saya, Bu, ini praktiknya gimana? Online, di lapangan, tuton, atau seperti apa? Untuk pembahasan praktik kerja, kita akan memiliki sesi tersendiri di luar sesi ini. Jadi eh, kita akan mengadakan sesi khusus untuk persamaan persepsi terkait praktik kerja perpajakan. Kalau hari ini kita akan bersifat umum sekitar apa itu D3 perpajakan, kemudian bagaimana kurikulumnya dan penerapan nanti di kurikulum baru. Jadi untuk praktik kerja, jika memang ada yang mau ditanyakan sedikit, nanti kita bisa bahas sedikit. Tapi untuk teknis lebih lengkapnya nanti kita akan bahas mungkin di 2 minggu ke depan kita akan khusus terkait praktik kerja perpajakan. Nah, ini adalah syarat lulus dari D3 perpajakan. Yang pertama, rekan-rekan itu harus lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tadi, yang 110 SKS. Atau nanti ke depannya ada 110 atau 111 SKS. Jadi mahasiswa harus lulus tanpa ada nilai E. Ini untuk mata kuliah. Tapi harus diperhatikan untuk beberapa mata kuliah praktik yang tadi saya sebutkan, mahasiswa harus mengutamakan nilai lulusnya adalah minimal B.
Kemudian IPK-nya harus 2,5. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa sekarang sudah lihat nih cek-cek LKAM, ternyata IPK saya kurang ya, kurang dari 2,5. Mohon yang semesternya masih banyak sekitar 2, 3 nilai-nilai yang tidak baik atau istilahnya tidak mendongkrak IPK, ketika ada tambahan untuk menambah mata kuliah, silakan mengikuti mata kuliah ulang untuk mata kuliah yang memang nilainya tidak baik atau berefek IPK-nya jadi kecil seperti itu. Jadi kalau nanti ternyata nilainya tidak ada sebenarnya tapi IPK-nya kurang dari 2,5, itu otomatis tidak lulus. Kemudian lihat lagi untuk nilai praktik bekerja itu juga B, jangan sampai nilai praktik kerjanya juga jelek. Jadi tolong ketika mata kuliah praktik kerja perpajakan, kuliahnya benar-benar, mengerjakan tugasnya benar-benar, karena ini adalah syarat lulus untuk dari D3 perpajakan. Kemudian juga untuk mahasiswa yang sudah nilainya lulus, tidak ada nilai IPK-nya minimal 2,5, kemudian nilai praktik kerjanya B, jangan kalau memang mau lulus, jangan melakukan registrasi pada semester depannya. Misalkan saya mau memperbaiki nilai lah, ini nilainya jelek. Nah, ketika dia sudah registrasi, seharusnya dia lulus, dia tidak akan terjaring lulus. Seperti itu ya. Jadi sering ada kasus mahasiswa dia ngambil mata kuliah yang nilainya tidak baik karena dianggapnya, aduh IPK saya nggak cukup nih. Kemudian saya padahal nilainya praktik B, mata kuliah praktik kerjanya sudah B gitu. Tapi karena dia menganggapnya tidak bisa lulus, dia ngambil registrasi mata kuliah. Kemudian ngelihat temennya yang IPK-nya cuma misalkan 2,75, dia nggak mau ngulang, kemudian lulus, dia suka komplain nih mahasiswa yang satunya. Nah, diharapkan hati-hati. Jadi jika rekan mahasiswa terdeteksi melakukan registrasi pada mata kuliah pada saat penetapan kelulusan, maka tidak dapat lulus seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah, saya udah 27,5, ya udahlah saya mau lulus aja. Jangan meregistrasi pada semester depannya atau mata kuliah yang jelek mau diperbaiki. Tapi kalau memang saya nggak apa-apa nggak lulus semester ini, saya mau memperbaiki, misalkan IPK saya pengennya sih jadi 3, misalkan seperti itu ya, silakan rekan-rekan melakukan registrasi. Mungkin dari saya cukup. Nanti kita akan sambung dengan Bu Berlina terkait bagaimana tata cara perkuliahan di UT, mungkin terkait teknis bagaimana kuliah, bagaimana jenis pembelajaran, mungkin juga jenis ujian yang akan disampaikan. Nanti kita akan ngobrol sama-sama. Setelah ini mungkin langsung ke Bu Berlina saja. Bu Desti saya kembalikan, nanti kita tanya jawabnya sekalian aja ya. Oke, baik Ibu Syafiko, terima kasih banyak atas paparannya. Nah itu tadi Ibu Syafiko telah memaparkan sedikit terkait kurikulum ya, yang mana memang tadi ada sedikit perbedaannya Bu Syafiq ya dari kurikulum sebelumnya, terutama pada mata kuliah pilihan. Misalnya kalau yang saat ini sedang berjalan ada mata mata kuliah pilihan auditing 1A, 1B dan studi kasus. Sedangkan untuk mata kuliah, sedangkan untuk kurikulum baru, mata kuliahnya pun sedikit berbeda ya Bu Safiko ya. Ada studi kasus, kepabeanan dan cukai dan pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin di sini saya sedikit menekankan ya Bu Syafiko ya bahwa kurikulum baru ini akan diterapkan kepada mahasiswa yang memang masih memiliki perkuliahan nanti di semester depan seperti Betul. itu. Jadi kalau Nah, yang semester ini terakhir, ya sudah abaikan saja. Tapi ya, ketika nanti masih kuliah di semester depan, otomatis akan ada atau ikut ke kurikulum yang baru, Bu Desti. oke, baik. Terima kasih banyak Bu Syafiko. Selanjutnya di tengah-tengah kita sudah hadir ya Ibu Berliana SPD MACC, Ibu. Sudah siap Ibu? Alhamdulillah Ya, sudah siap. baik. Beliau akan menyampaikan materi terkait pembelajaran dan ujian. Kenapa materi ini kita selipkan ya padahal judulnya adalah kurikulum baru. Karena saya yakin nih pasti mahasiswa di sini tidak hanya mahasiswa baru saja yang ikut, tapi ada mahasiswa ongoing juga. Yang mana mungkin nanti pada saat ataupun proses pembelajaran ada kendala
kemudian terkait tuton ataupun terkait ujian nanti bisa dikonsultasikan kepada Bu Berlina. Oleh sebab itu, kepada teman-teman, silakan disimak materi yang disampaikan oleh Ibu Berlina, dicatat info-info pentingnya seperti apa, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand nanti ya, terakhir apabila setelah materi telah selesai seperti itu. Dan kami pun menyiapkan souvenir sebanyak 3 untuk penanya terbaik loh, Bu Berlina. Jadi siap-siap kepada mahasiswa untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Oke, kita langsung saja kepada Ibu Berlina SPD MACC untuk waktu dan jaringan dipersilahkan. Terima kasih banyak Ibu Destiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Destiana, Bu Safiko, Bu Husna, Bu Yandes, Pak Syarif. Bu Yandes. Bu Yandes, Pak Yandes. Pak Karena Yandes. ibu-ibu semua ya Pak. Iya, iya. Iya Ya, Pak Mbak. Syarif. Ya, ya, Terima ya. kasih, mohon maaf ya ini teman-teman. Oke, mohon izin menyampaikan materi. Mungkin nanti kalau suaranya tidak jelas, bisa langsung raise hand gitu, bisa langsung diinstruksi. Apakah sudah tampil? Sudah tampil Ibu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Jadi hari ini melanjutkan dari sosialisasi kurikulum baru yang sudah disampaikan oleh Ibu Syafiko, teman-teman untuk bisa lulus atau bisa menyelesaikan perkuliahan di UT ini dengan baik gitu ya, berarti kan harus tahu nih apa saja yang harus dilalui dan bagaimana strateginya. Nah ini coba saya spill sedikit gitu ya untuk teman-teman mahasiswa ongoing yang juga ikut, nanti bisa sambil merefresh dan memperkuat gitu ya kalau ada eh, informasi dari saya yang kurang jelas karena biasanya mahasiswa sendiri yang tahu tips triknya nih, strateginya bagaimana bisa lulus dari mata kuliah tersebut gitu ya. Karena mahasiswa yang melaksanakan gitu. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan terkait belajar mandiri, layanan pembelajaran, praktik-praktikum tadi yang sudah banyak yang tanya nih di kolom chat dan sudah dibantu jawab oleh Mbak Valen dan Mas Acep gitu ya. Kemudian karya ilmiah, sebenarnya kita di 3 perpajakan tidak ada, namun mungkin di S1 gitu ya. Nah, kemudian skema ujiannya yang ada di universitas terbuka. Nah, ini jadi sistem pembelajaran kita teman-teman sudah tahu semuanya terbuka untuk siapa saja, dari latar belakang apa saja dan jarak jauh gitu ya. Ciri utamanya itu keterpisahan nih antara pengajar dan mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu dituntut untuk belajar mandiri. Lagi-lagi nih ya, kata kuncinya mahasiswa belajar secara mandiri di mana saja, kapan saja dan menggunakan beragam media. Nah, ini belajarnya itu atas inisiasi sendiri, atas niatan sendiri. Jadi nggak ada yang akan mengajak teman-teman untuk berkuliah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman bikin grup, nah itu bisa tuh nanti dilanjutkan dengan belajar berkelompok gitu ya. Jadi ada yang saling mengingatkan. Tadi sudah ada yang nge-share WhatsApp grup di 3 perpajakan, tapi ada juga tadi yang nge-share WhatsApp grup FEB. Jangan-jangan nggak tahu nih di 3 perpajakan masuk fakultas apa. Jadi kita masuk fakultas FISIP ya teman-teman ya, bukan fakultas ekonomi dan bisnis gitu ya. Kemudian, nah ini pegangan utama kita itu adalah bahan ajar. Nah, bahan ajar di UT ini sudah dirancang untuk self instruction. Jadi teman-teman mahasiswa itu ketika membaca bahan ajar itu sudah langsung dilengkapi ilustrasinya kayak gitu ya. Jadi sudah ada seperti berdialog dengan tutornya. Kemudian self content. Self content itu artinya adalah isi cakupannya itu akan memenuhi kebutuhan teman-teman untuk memiliki keahlian atau kompetensi dari mata kuliah tersebut dan juga bagaimana materi-materi itu untuk menyelesaikan ujian-ujian dari mata kuliah tersebut gitu. Kemudian self-explanatory nih bahan ajar di UT. Artinya bahan ajar itu mudah untuk dipahami menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, kemudian menjelaskan konsep itu secara urut sehingga mahasiswa nggak bingung kayak gitu. Nah, yang terakhir itu self-assessment. Jadi di dalam bahan ajar itu juga ada latihan-latihan, baik formatif, sumatif. Nah, setelah teman-teman ngerjain latihan, biasanya akan ada kunci jawaban untuk teman-teman membahas gitu ya. Jadi jawaban saya ini benar apa salah? Kalau benar bisa, oh berarti saya paham di materi ini. Kalau salah, oh berarti perlu teman-teman membahas ulang materi yang teman-teman kurang kuasai kayak gitu ya. Itu bahan ajar di UT.
Nah, kemudian jika ada kendala gitu ya untuk melakukan proses belajar, ini bisa tanya ke UT daerahnya masing-masing. Jadi UT daerah itu adalah unit layanan. Kalau teman-teman merasa ada kesulitan, bisa datang ke UT daerah atau melalui Halo UT. Halo UT ini kayak kontak center yang akan dijawab oleh teman-teman di UT pusat kayak gitu. Dan nanti akan diarahkan ke masing-masing unitnya. Kalau ada kendala terkait password, berarti nanti diarahkannya ya ke teman-teman yang ada di layanan IT, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini ya, selain bahan ajar tadi, ada yang namanya layanan bantuan belajar. Ada tutorial online, tatap muka, web. Nah, tutorial online tatap muka web ini menjadi salah satu pilihan saja. Jadi kalau sudah ikut tuton, kemudian teman-teman tidak mungkin akan terjaring di tutorial yang lainnya, baik tatap muka atau web. Begitu juga seandainya teman-teman ikut ATPEM, muncul tutorial tatap mukanya gitu ya. ATPEM itu atas permintaan mahasiswa. Kemudian dijadwalkan untuk tatap muka. Nah, tutornya seandainya pun muncul di kelas LMS itu bisa diabaikan. Karena komposisi nilai tatap muka lebih tinggi daripada tutorial online. Kalau tetap mau dikerjakan, nggak apa-apa. Itu sebagai tambahan untuk proses belajar. Kayak gitu. Jadi, tutorial itu sifatnya berbeda dengan perkuliahan yang ada di kampus konvensional. Kalau di UT, itu sebagai program bantuan belajar. Jadi, teman-teman belajar mandirinya itu ada arahannya. Jadi harus belajar apa dulu, bagaimana kayak gitu ya. Nah, ini alurnya tentu saja pertama itu atas inisiatif nih. Kemudian motivasi belajar yang kuat dapat mengatur waktu yang efisien karena biasanya mahasiswa UT itu perannya macam-macam. Ada yang 4 peran, ada yang mungkin bahkan 5 peran gitu ya. Jadi ada peran sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, mungkin sebagai ketua RT juga, terus mungkin sebagai apa di sekolahnya anak-anak itu punya komunitas dan lain sebagainya dan juga mahasiswa itu sendiri. Jadi ada peran-peran lain nih di balik peran sebagai mahasiswa sehingga teman-teman ketika sudah membuat jadwal gitu ya, tolong disiplin atas jadwal tersebut. Nah, jadi kemampuan belajar mandiri ini bergantung kepada kecepatan membaca dan kemampuan memahami isi bacaan. Kenapa demikian? Karena pegangan kita adalah bahan ajar gitu ya. Jadi bahan ajar itu yang menjadi panduan teman-teman untuk belajar. Nah, untuk bisa memahami bahan ajar, teman-teman harus membaca. Kecepatan membaca rata-rata manusia itu ya 200 kata per menit. Jadi 200 kata per menit. Jadi kalau teman-teman membacanya masih di bawah 200 kata per menit, berarti kemampuan membacanya masih rendah karena masih di bawah rata-rata. Dan sekarang banyak sekali orang yang memiliki kecepatan membaca itu rendah karena kita didisrupsi dengan adanya short video gitu ya, reels. Kita senang dihibur dengan video-video pendek sehingga mendistrupsi atau mendistraksi atensi kita atau fokus kita gitu ya. Nah, coba nanti teman-teman baca nih 1 menit nyampe nggak 200 kata. Kalau enggak, berarti teman-teman bisa tingkatkan dengan latihan-latihan terus untuk membaca gitu ya. Dan membaca itu nggak harus kata per kata. Teman-teman bisa skimming, cari mana bagian yang itu yang penting kayak gitu. Ini menjadi mahasiswa harus cerdas gitu ya, dan masing-masing cerdasnya ini diperjelas. Nanti teman-teman bisa baca karena materi kita ini cukup banyaknya. Nah, ini layanannya. Teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Bu Safiko. Untuk registrasi mata kuliah kita diperpanjang sampai tanggal 5 Maret. Jadi yang belum registrasi segera registrasi. Nah, untuk pembayarannya sampai 10 Maret. Setelah itu teman-teman bisa unduh BA digital. Kalau BA digitalnya ada kesulitan untuk mengunduh bisa menggunakan RBV, ruang baca virtual gitu ya. Kalau RBV itu tanpa akun, teman-teman bisa mengunduh, orang umum pun bisa. Nah, kemudian menerima BA cetak. Ini untuk yang SIPAS biasanya langsung menerima, tapi kalau yang untuk non SIPAS itu harus membeli secara terpisah. Jadi harus checklist kalau mau membeli bukunya. Nah, ini jenis layanan tanpa bantuan tutorial. Jadi teman-teman kalau nggak mau ikut tutorial itu sebenarnya tidak masalah gitu ya. Yang penting teman-teman belajar. Tapi sekarang ada catatan nih, mahasiswa UT itu harus terregistrasi, harus mengikuti paling tidak 1 jenis layanan tutorial supaya ada rekam jejaknya nih, terutama nanti kalau kita dihubungkan dengan PD Dikti gitu ya. Jadi ada rekam jejaknya, ada buktinya kalau mahasiswa UT itu berkuliah kayak gitu. Nah, ini tadi lagi-lagi ada bahan ajar. Kemudian ini praktik-praktikum yang teman-teman harus tempuh dan tidak ada ujiannya. Nanti apakah harus magang? Nah,
kita jelaskan di belakang supaya tidak mengulang. Kemudian ada tiga tugas di dalam setiap jenis tutorial itu. Jadi ada sesi tiga, mohon maaf, sesi tiga di minggu ketiga itu teman-teman mengerjakan tugas yang pertama. Sesi kelima itu tugas yang kedua. Sesi ketujuh itu tugas yang ketiga gitu. Jadi ada tiga tugas. Nah, yang terakhir adalah mengikuti ujian akhir semester itu sendiri. Nah, selain itu, teman-teman ada yang namanya LPKBJJ ini ketika di awal ikut USMB, PKBJJ, workshop tugas, dan klinik ujian. Nah, kemudian ada yang jenis layannya berbantuan tutorial tadi ya, tutorial tuton, tutorial online, tutorial tatap muka, ataupun web, gitu. Nah, ini untuk kurang lebih skema pembelajaran di UT. Nah, mahasiswa itu dari pertama kali meregistrasikan mata kuliah tadi ya, teman-teman sudah langsung tahu bahwa mata kuliah tersebut akan ada ujiannya nih di akhir semester. Jadi ketika meregistrasikan mata kuliah, teman-teman sudah juga harus merencanakan kapan mata kuliah ini belajar, di hari apa, kapan mata kuliah ini akan diambil gitu ya, mungkin di hari Senin. eh, Mata kuliahnya apa, hari Selasa apa, jam berapa. Nah, itu sudah mulai disusun jadwalnya. Bagaimana cara menyusunnya? Teman-teman yang mahasiswa baru akan diajari di PKBJJ. Yang ongoing nanti silahkan disimak kembali tuh eh, materi-materi PKBJJ-nya. Kalau mau ikut lagi PKBJJ-nya boleh, nanti silahkan melapor ke UT daerahnya mau mengikuti kembali PKBJJ. Nah, setelah masa registrasi, kok ada yang bolong, Bu, gitu ya? Karena masa registrasi kita itu yang genap itu sudah dimulai dari bulan Oktober, gitu ya. Jadi bulan Oktober kemarin teman-teman sudah bisa mulai meregistrasikan mata kuliah. Kemudian dimulai dari yang nol ini adalah perkenalan gitu ya, pendahuluan. Nah, ada sesi satu, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, sesi 7, sesi 8. Nah, dalam satu sesi perkuliahan ini teman-teman harus menceklis kehadiran tuton. Kalau tuton menceklis kehadiran tuton, mengisi atau menanggapi topik-topik yang ada di diskusi. Nah, khusus di sesi ketiga, kelima, dan ketujuh itu ada tugas tutorial. Tugas tutorial satu di sesi 3, tugas tutorial 2 di sesi 5, tugas tutorial 3 di sesi 7. Nah, itu harus dikerjakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah latihan formatif atau kuis. Nah, biasanya ada 5 soal berbentuk objektif. Nah, yang itu tidak menambah nilai ke teman-teman, tapi sebagai latihan, gitu ya, sebagai memacu teman-teman untuk belajar mandiri. Jadi kalau ada soal yang nggak dimengerti, itu apa? Ada soal yang nggak bisa dijawab, berarti itu teman-teman nggak ngerti. Kalau nggak ngerti di soal itu, berarti teman-teman harus membahasnya sendiri atau mempelajarinya lagi sendiri, mencari ini sumbernya di BMP itu di halaman berapa gitu, baru dibaca, dipahami. Nah, setelah itu ada jeda waktu untuk mengikuti UAS. Nah, ini silakan teman-teman belajar mandiri untuk mempersiapkan kembali nih ujiannya. Jadi bisa mereview lagi catatan-catatannya yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini teman-teman dapat dua katalog biasanya sistem penyelenggaraan. Jadi di sini semuanya bagaimana proses registrasi sampai syarat kelulusannya. Itu ada di sistem penyelenggaraan. Kemudian ada kurikulum program studi yang mahasiswa FISIP atau D3 perpajakan itu dapatnya yang warna abu-abu ini. Yang ini khusus untuk mahasiswa pendas yang warna ungu. Nah, silahkan katalog ini bisa dibuka. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Safikoh terkait perubahan kurikulum, itu teman-teman bisa lihat di katalog kurikulum program studi. Nanti langsung lompat ke yang program studi D3 perpajakan. Kayak gitu ya. Nanti isinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, SKS, waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang teman-teman registrasikan itu berdasarkan kode mata kuliah. Karena kode bahan ajar ini bisa jadi berbeda karena bisa jadi kita menggunakan bahan ajar bersama kayak gitu ya. Nah, ini untuk setiap semesternya. Jadi kalau ada di semester 1 ini berarti dia ada di semester 1. Kalau ada di baris nomor 2 ini berarti ada di semester 2. Nah, angka 3, 4 ini menunjukkan jumlah SKS-nya. Nah, jumlah SKS nanti itu diartikan dalam modul 1 SKS berarti 3 modul kayak gitu. Nah, ini keterangan tambahan ini WT itu bisa juga dibaca di halaman terakhir di program studi itu misalkan WT, wajib tuton. Berarti ini untuk mahasiswa SIPAS. Kalau ada WT berarti dari semua ini
ada satu mata kuliah yang ada tutornya. Nah, kemudian yang TTT ini adalah tutorial tatap muka atau tutorial webinar untuk mahasiswa yang SIPAS semi. Kalau ada T-nya ini ada 3 nih di semester 1 untuk mahasiswa SIPAS semi, ini T ini berarti ada tatap muka. Kayak gitu seterusnya. Atau mungkin nanti ada hurufnya P gitu ya, artinya praktik, yang artinya mata kuliah itu tidak ada ujiannya. Jadi teman-teman harus menyelesaikan semua kasus-kasus yang ada di dalam tuton, kayak gitu. Ini nanti bisa dibaca lagi sendiri ya keterangannya di dalam kurikulum tadi ya, yang buku warna abu-abu. Nah, ini saya sampaikan tadi normalnya mahasiswa, maksudnya normal kebijakan dari kementerian itu, mahasiswa itu menempuh satu SKS satu semester itu untuk satu mata kuliah itu kurang lebih 16 minggu. Sedangkan di UT hanya 8. Nah, artinya sisanya teman-teman harus belajar secara mandiri. Nih ya. Satu SKS itu setara dengan 50 menit belajar di kelas, 50 menit tugas terstruktur, dan 50 menit belajar mandiri. Ini kementerian punya kebijakan. Nah, diartikan di UT, satu SKS itu dalam 3 modul. Jadi kalau ada yang eh, mata kuliahnya 3 SKS, berarti buku BMP-nya itu nanti akan ada 9 modul. Nah, 9 modul itu yang harus diselesaikan dalam satu semester. Ini layanannya, jadi nanti kalau SIPAS non TTM itu dapatnya apa? Tutor. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri ya, nanti nggak usah dijelaskan. Nah, ini nanti untuk tuton itu untuk semua mahasiswa non SIPAS dan SIPAS non TTM. Jadi seluruh mata kuliahnya itu adalah tuton. Untuk mahasiswa SIPAS semi itu ada 3. Jadi ada 3 TTM-nya, ada 3 tutonnya. Si mahasiswa SIPAS penuh ataupun SIPAS plus itu ada satu mata kuliah. Tadi ya yang di kurikulumnya itu ada keterangan WT atau wajib tuton. SIPAS plus ini siapa gitu ya? Mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya-tanya, SIPAS plus ini mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Kemudian diakses melalui e-learning. Saya harap teman-teman yang masukan baru dari SMA, mahasiswa baru gitu ya, sudah melakukan pengisian aktivasi dan pengisian form kesediaan. Ini paling lambat 24 Maret. Karena aktivasi ini seringkali mahasiswa itu mengalami kendala. Misalkan tidak segera menerima email gitu ya untuk aktivasi. Nah, kemudian teman-teman mengulangi sehingga spamming. Nah, itu dianggap ada kegiatan spamming yang itu harus menunggu lagi 3 kali 24 jam. Jadi silahkan nanti yang belum aktivasi bisa segera aktivasi. Nah, aktivasi ini cukup 1 kali dalam 1 periode perkuliahan ya dari awal masuk sampai lulus apabila teman-teman itu selalu menggunakan tutornya. Tapi kalau ada cutinya, Enggak hmm, sih, ini sih Halif. ini ada yang bocor. Seandainya ada yang cuti, misalkan selama 1 semester tidak diikuti, nah itu semester depannya teman-teman harus melakukan aktivasi lagi. Jadi minimal untuk aktivasi lagi itu tuton tidak digunakan selama 6 bulan gitu ya. Kemudian pelaksanaan tuton untuk semester ini mulai 4 April sampai dengan 8 Juni. Nah, ini pelaksanaan tutonnya. Nah, nanti di pertengahan itu sekitar tanggal 14 15 Juni itu sudah mulai ujian tatap muka kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini teman-teman meregistrasikan, insya Allah teman-teman sudah mengikuti semua ya. Ini registrasi, aktivasi tuton, konfirmasi mengikuti kesediaan tuton, baru mengikuti tutonnya. Nah, di tuton itu ada apa aja? Yang pertama, teman-teman harus menceklis kehadiran atau nilai partisipasi. Jadi setiap satu sesi itu ada cukup 1 kali checklist kehadiran. Boleh di hari Senin, di hari Selasa, selama dalam periode sesi satunya, misalkan di sesi 1 itu terbuka gitu ya. Nanti di sesi kedua juga boleh di hari apa saja. Nah, itu presentasinya kalau hadir semua gitu ya, 8 sesi itu hadir semua pasti dapat nilai 20 kayak gitu. Nah, ini yang selanjutnya itu adalah diskusi. Jadi teman-teman harus mengerjakan atau memberikan tanggapan kepada topik-topik diskusi di setiap sesi. Ada 8 sesi, berarti nanti penilaiannya juga dibagi 8. Bu, saya ada 1 sesi yang nggak ikut. Misalkan di semua sesi dapat 100, berarti 700 ya. Nah, 700 itu tetap dibagi 8. Nah, 700 dibagi 8, kemudian dikalikan 30%. Kayak gitu. Nah, yang terakhir ini adalah nilai tugas tutorial. Komponennya lebih paling tinggi, yaitu 50%. Hanya ada tugas
hanya ada 3 tugas. Tugas 1 di sesi 3, tugas 2 di sesi 5, tugas 3 di sesi 7. Kalau ada satu tugas yang tidak dikerjakan, nilai tugasnya tetap dibagi 3. Nah, dari nilai tugas keseluruhan itu dikali 50%. Kayak gitu. Kemudian, misalkan, Bu, saya mengirimkan tanggapan diskusi itu berkali-kali gitu ya. Misalkan 3 kali. Nah, oleh sistem itu akan dinilai atau semua tanggapan itu akan dinilai oleh sistem akan dihitung yang paling tinggi. Jadi ada tiga tanggapan. Tanggapan yang pertama nilainya 80, tanggapan kedua misalkan 90, tanggapan ketiga malah jatuh gitu ya. Jadi 50. Nah, itu nanti yang akan dihitung itu adalah yang punya nilai 90 itu kayak gitu. Gitu ya. Jadi nanti akan dihitung secara otomatis. Kemudian teman-teman nggak usah eh, resah gitu ya, kenapa nilainya nggak muncul-muncul. Berarti kalau nggak muncul-muncul itu oleh tutornya belum dinilai. Nanti kami dari Prodi yang akan mengingatkan Bapak Ibu tutor untuk segera menilai diskusi maupun tugas teman-teman. Ini untuk tatap muka. Tadi ya, tatap muka itu pasti tetap mereka harus mendapatkan satu skema wajib tuton supaya bisa merasakan tutornya UT itu seperti apa. Jadi ini tatap muka atau webnya itu untuk yang SIPAS penuh itu semua MK kecuali satu, SIPAS semi 3 MK, non SIPAS harus mengajukan TTM Adpem. Contohnya apa? Misalkan di Prodi D3 perpajakan ini ada satu mata kuliah yang mengikuti tutor itu kok kayaknya kesulitan gitu ya. Itu boleh mengajukan tatap muka Adpem atas permintaan mahasiswa. Kalau mengajukan ATEM, ini mahasiswa harus berkumpul minimal 20 orang membayar 150.000. Nah, untuk UT Surabaya, jadi di pelayanan di UT Surabaya, TTM-nya mulai di tanggal 12 atau 13 April. Jadi ini atau karena perkuliahan kita atau TTM kita dimulai di hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Nah, ini untuk nilai akhir tuweb itu cuma ada dua komponen. Nilai partisipasi itu kehadiran, kemudian keaktifan di kelas, dan itu dinilai oleh tutornya masing-masing. Nah, ini juga nilai tugas rata-ratanya itu 70% gitu ya. Jadi tidak ada tugas. Tapi mahasiswa itu punya minimal kehadiran 5 kali. Jadi kalau lebih dari 3 kali ya, absennya 4 kali gitu ya, itu dianggap tidak lulus pada tutorial tersebut gitu. Nah, selain hadir di perkuliahan tatap muka, mahasiswa TTM itu tetap harus mengikuti kelas LMS, Learning Management System seperti yang e-learning atau Tuton, namun menggunakan si layar. Biasanya nanti akan dijelaskan oleh UT daerahnya. Ini untuk TTM wajib itu pesertanya dari 20 sampai 39 mahasiswa itu wajib. Kemudian TTM Adpem ini juga sama pesertanya 20 sampai 39 dengan biaya 150 per mata kuliah per mahasiswa. Ini kelas LMS tadi yang saya sebutkan menggunakan si layar seperti kelas Tuton. Kemudian kelas TTM Webnya 120 menit untuk setiap kali pertemuan gitu ya. Nih harus diikuti kedua mata kuliah kedua sinkronus dan asinkronus tersebut. Nah, ini yang contoh untuk kelas webinarnya. Jadi kalau tatap muka tidak memungkinkan, kita bisa mengadakan kelas webinar menggunakan Microsoft Teams. Tuh, ini siklusnya sesi pertama atau pertemuan pertama sampai dengan sesi ke-8 dan tugas itu ada di sesi ketiga, tugas 1, ada di sesi kelima, tugas 2, ada di sesi ke-7 untuk tugas 3. Nah, apabila mahasiswa tidak mendapatkan seluruh dari tutorial itu ada yang namanya TMK, tugas mata kuliah. Jadi hanya mengerjakan tugas-tugas. Siapa aja yang mendapatkan TMK ini? Semua mahasiswa yang tidak terjaring di Tuton, TTM maupun Tweb. Kok bisa, Bu? Ya, mungkin ketika di awal semester mengisi kesediaan mengikuti Tuton, dia tidak mengikuti. Padahal dia juga bukan mahasiswa SIPAS non-TTM. Sehingga mata kuliah itu nanti akan terjaring di TMK atau hanya mengerjakan tugas gitu ya. Nah, ini sebagai hasil evaluasi bagaimana belajar mandirinya selama ini kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengukur nih kemampuan belajarnya gitu. Ini ya, yang tidak terdaftar di berbagai macam jenis tutorial.
Kemudian mata kuliah TMK ini semua yang wajib UAS kecuali yang berpraktik, praktikum, TAP. Kemudian ini untuk di sastra Inggris atau prodi bahasa Inggris gitu ya, berbicara, menyimak, listening, dan speaking. Begitu juga sama halnya dengan tutorial, TMK itu ada 3 tugas juga, ada TMK 1, 2, dan 3. Periodenya ini hampir, periodenya itu sejalan dengan periode tugas satunya yang ada di Tuton juga gitu ya, sekitar di minggu ketiga perkuliahan. Begitu juga TMK 2, TMK 3. Kontribusi nilainya minimal maksimal itu 20%. Apabila mahasiswa punya minimal nilai UAS 30%, nanti akan saya jelaskan. Ini proses TMK, registrasi mata kuliah, dan tidak terdaftar di tutorial apapun. Jadi waktunya ngisi form kesediaan Tuton yang saat ini itu periodenya sampai 24 Maret itu dia tidak mengisi sehingga akan terjaring Tuton. Nah, ini akan mendapat pemberitahuan nih dari UT daerah. Jadi akan ter WA Blast, akan diinfokan melalui WhatsApp Blast gitu ya. Kemudian memperoleh jadwal. Nah, memperoleh ini jadwal ini bukan teman-teman dikasih jadwal gitu, bukan. Jadi teman-teman harus melihat sendiri di laman TMK itu jadwalnya kapan. TMK 1 itu kapan, TMK 2 itu kapan, TMK 3 itu kapan. Nah, nanti ini ya, mengunduh soal dan buku jawaban, mengunggah jawabannya atau buku jawabannya seterusnya sampai nanti dapat nilai TMK. Sama dengan yang lain, TMK ini ada 3. Kalau hanya mengerjakan 2 saja tugasnya, nanti pembaginya tetap 3. Nih ya, silahkan nanti dibuka di laman tmk.ut.ac.id. Ini contoh jadwalnya. Jadi unduh tugasnya itu misalkan mulai 22 April sampai 27 April. Bu, kalau saya unduhnya di 27 April boleh nggak? Boleh. Berarti harus segera di-upload juga karena batas pengerjaan tugasnya hanya sehari kayak gitu ya. Beda teman-teman yang mungkin downloadnya di 22 April punya waktu pengerjaan tugasnya sampai 28 April 1 minggu kayak gitu. Nah, ini contoh jadwal yang periode sebelumnya. Karena periode ini belum dibuka. Nah, tugas. Jadi teman-teman itu tidak bisa mengunggah lewat dari periode ini ya. Jadi kalau sudah lewat ya teman-teman tidak bisa mengajukan perpanjangan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dia harus sesuai dengan deadline. Ini ketentuan sanksi, saya rasa teman-teman tahu ya kalau kita di perguruan tinggi itu tidak boleh mencontek, nggak boleh pakai joki, nggak boleh plagiat. Kalau melakukan itu semua nanti dapat sanksi nilainya 0. Nah, tutorial itu mahasiswa diharapkan mengerjakan TMK dan tugas itu dengan sebaik-baiknya memahami berdasarkan konsep di BMP, buku materi pokok atau modul-modul. Supaya selain TMK-nya itu sukses gitu ya, TMK-nya bisa ngerjain, nanti UAS-nya juga bisa mengerjakan sehingga nilai benarnya itu 30%. Ini tadi yang tanya praktik-praktikum gitu ya. Nah, semua mata kuliah praktik-praktikum itu tidak ada ujiannya. Jadi tolong ketika mendapatkan mata kuliah praktik-praktikum, khususnya praktik gitu ya, itu silahkan dikerjakan tutornya. Semua tugas-tugas studi kasus, tugas-tugas yang diberikan tutor, tugas diskusi itu dikerjakan. Karena itulah nilai akhir teman-teman. Kalau nilai praktikum tutornya nilai akhirnya jelek, ya itu yang muncul di LKM teman-teman. Nah, untuk praktik ini ada praktik kerja perpajakan. Jadi teman-teman harus magang. Tadi ada pertanyaan, Bu, magangnya boleh nggak di kantor sendiri? Boleh. Kemarin ada yang magang, jadi dia front desk hotel gitu ya, di bagian resepsionis hotel. Nah, Bu, saya boleh nggak magang di hotel saya juga gitu ya, karena saya nggak memungkinkan nih kalau harus resign kemudian nyari eh, tempat kerja untuk magang saja gitu kan, eman-eman gitu ya, mata pencaharian saya itu boleh. Jadi teman-teman bisa sambil kerja sambil magang di bagian perpajakannya. Nah, teman-teman bisa negosiasi atau lobbying ke atasannya di bagian keuangan atau di bagian finance-nya gitu ya. Eh, saya mohon izin mengikuti magang hanya untuk 8 sesi saja atau untuk 8 minggu saja gitu ya. Nah, nanti apa saja nih yang dimagangkan itu topik-topiknya sudah ada. Nah, nanti tutor-tutornya akan menyampaikan. Biasanya pertemuan pertama itu masih perkenalan dan penyampaian juknis. Nah, untuk 1 minggu ke depan, teman-teman misalkan harus melakukan pengumpulan data-data perpajakan. Nah, itu yang teman-teman kerjakan. Jadi sudah ada temanya.
Nah, nanti di pertemuan kedua teman-teman mempresentasikan hasil magangnya di 1 minggu sebelumnya. Begitu juga seterusnya. Nah, di setiap sesi itu juga mahasiswa akan dinilai. Nah, setelah setiap sesi mahasiswa dinilai mempresentasikan kegiatan magangnya, akan dinilai laporan akhirnya. Jadi, selain presentasi, teman-teman juga membuat laporan akhir, kayak gitu. Jadi, kalau kurang jelas, kita bisa sambung di kolom diskusi. Ini ya, untuk mata kuliah praktik-praktikum itu taunya dari mana? Ini, tadi di katalog kurikulum yang ada keterangannya P atau PRO atau BPRO, berpraktik gitu ya. Kalau di perpajakan sepertinya nggak ada yang BPRO. P atau PRO, kayak gitu. Oke, ini untuk karya ilmiah, D3 tidak ada. Nah, ini untuk skema ujian akhir semester. Jadi UAS itu sebagai bentuk penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa. Seberapa nih mahasiswa sudah menguasai mata kuliah atau materi-materi yang ada di BMP. Sehingga kalau mahasiswa tanya kisi-kisinya di mana, kisi-kisinya apa, kisi-kisinya itu ya yang ada di BMP. Jadi materi UAS itu tidak mungkin keluar di BMP. Karena tadi ya, BMP itu sudah self-content. Artinya semua materi-materi yang ada di BMP itu sudah mengacu kompetensi apa yang harus teman-teman penuhi kayak gitu. Sehingga soal-soalnya juga dari BMP. Nanti bentuk soalnya itu ada pilihan ganda dan esai. Ini maksudnya gimana? Kok UOMK ada pilihan ganda, ada esai gitu ya. Jadi nanti di skema ujian UO, ujian online, itu ada pilihan ganda ataupun esai. Nah, untuk yang TAP, tugas akhir program itu ada esainya. Untuk THE itu sudah pasti esai, untuk tatap muka itu sudah pasti pilihan ganda. Nah, dan ujian online ini jangan disamakan dengan tutorial online, teman-teman. Kalau tutorial online itu kan bisa dikerjakan di mana saja, selama teman-teman punya device. Nah, kalau ujian online-nya UT itu tidak seperti itu. Ujian online itu tetap hadir di lokasi yang sudah ditentukan. Tetap hadir di lokasi, hanya saja device-nya atau komputernya itu apa alatnya itu sudah menggunakan device komputer gitu ya yang sudah ditentukan oleh UT. Jadi ada server yang terhubung ke server UT gitu ya. Jadi tidak bisa dikerjakan dari mana saja nih untuk ujian online. Ketika dapat KTPU ya silahkan langsung dicek lokasinya di mana. Ini berbagai skemanya, ada ujian tatap muka, nanti tesnya pilihan ganda, ujian online itu ada pilihan ganda, ada esai, ujian online TAP, kemudian THE, take home exam, atau dikerjakan di rumah atau dimanapun. Ini berupa esai. Boleh buka buku, boleh buka berbagai macam sumber, tapi diingat, kalau teman-teman mengacu sumber di internet, jangan menjiplak atau memindahkan. Karena sumber di internet itu kan bisa diakses oleh semua orang. Kalau dipindahkan, artinya mahasiswa lain juga bisa memindahkan. Kemungkinan kemiripan dan kesamaan dari jawaban teman-teman dengan orang lain itu sangat besar. Jadi ketika mengerjakan soal apapun, tolong ada yang namanya proses apa ya, berpikir gitu ya. Ada proses berpikir sehingga perlu disintesis, perlu digabung, perlu di apa ya, diparafrase atau diubah kalimatnya. Nah, itu silahkan untuk teman-teman ada yang namanya proses berpikir, jangan hanya dipindahkan saja. Ini untuk apa ya, rangkuman dari seluruh skema ujian. Ada ujian online, UAS take home exam, ada TAP, nanti teman-teman bisa baca sendiri secara lengkapnya di materi nanti saya share. Nah, yang pasti ujian online itu akan dilaksanakan secara tatap muka yang lokasinya sudah ditentukan oleh UT menggunakan lab komputer kayak gitu ya. Sifat pilihan ganda atau esai gratis, jadi tidak ada biaya kecuali ada wacana gitu ya. Nanti kalau teman-teman perubahan skema kayak gitu. Tapi itu masih wacana teman-teman. Kemudian ini ada naskah soalnya, langsung teman-teman kerjakan dari apa komputernya. Waktu ujiannya menyesuaikan jenis ujian. Maksudnya kalau ujian UOMK mata kuliah itu ya 90 menit atau 1,5 jam. Nah, kalau TAP itu 2 jam. Kemudian ini ada take home exam dilaksanakan di rumah masing-masing. Ujiannya bersifat esai, nilai listening speaking untuk mahasiswa sastra Inggris.
Kemudian di mana lamannya ada di the.ut.ac.id. Nanti akan ada password yang ada di KTPU atau kartu tanda peserta ujian. Nah, ada waktu ujiannya nih teman-teman yang harus di-note untuk THE. Jadi rentan waktunya itu 2 hari, tapi 2 harinya itu bukan 2 hari penuh, tapi dimulai misalkan sekarang tanggal 27 Februari gitu ya, teman-teman sudah bisa mulai ujian itu dari tanggal jam 6 sampai besok di jam 5.59 pagi gitu ya. Jadi bukan 2 hari penuh gitu. Kemudian mengupload jawabannya itu minimal 6 jam setelah soal sudah di-download. Dan setelah pukul 5 besok gitu ya tanggal 28 Februari itu soal sudah tidak bisa diunduh kayak gitu. Nah, ini untuk ujian tatap muka, ini paper base atau teman-teman itu mengerjakannya menggunakan kertas, tatap muka di lokasi yang sudah ditentukan, sifat ujiannya pilihan ganda, naskah dan lembar jawabannya itu dari UT, jadi teman-teman cukup membawa alat tulis. Alat tulis itu artinya ya ballpoint, ya pensil, penghapus, terus rautan. Nah, terdiri dari 5 sesi, nanti tergantung teman-teman dapat jadwalnya itu di sesi berapa. Gitu. Nah, ini nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa pelajari karena setiap skema ujian itu punya aturan yang berbeda-beda, kayak gitu ya. Dan ini ya, perlu di-note mungkin yang ini ya, keterangan tambahan ini. Jadi kalau untuk keterangan tambahan ini, teman-teman bisa mengajukan yang namanya numpang ujian. Numpang ujian itu hanya numpang lokasi ujiannya, pindah lokasi ujiannya. Dan UO untuk pengajuan pindah lokasi ujian itu maksimal 2 minggu atau maksimal 3 hari gitu ya. Jadi kalau kurang dari 2 hari itu teman-teman sudah tidak bisa mengajukan numpang ujian lagi. Gitu ya. Itu by sistem maksimal 3 hari. Tapi kalau ke UT daerahnya itu 2 minggu supaya teman-teman mendapatkan kuota karena tidak semua bisa diakomodasi karena kuotanya terbatas. Satu lab komputer itu hanya tersedia 20 komputer kayak gitu. Nah, sedangkan One Step Home Exam ini tidak ada yang namanya numpang ujian karena bisa dikerjakan dari mana saja dan tidak bisa ubah tanggal. Misalkan mau dari tanggal 7 Februari berubah jadi tanggal 3 Maret itu tidak bisa. Begitu juga dengan UAS UTM, UAS tatap muka. Itu juga tidak bisa ubah jadwal, hanya bisa pengajuan ubah lokasi maksimal 2 minggu. Nah, untuk persyaratan dan lain-lainnya nanti silahkan teman-teman bisa buka pengumuman di UT di websitenya UT daerah masing-masing atau di Instagramnya UT daerah masing-masing. Biasanya pengumumannya itu disampaikan melalui media sosial ataupun website. Nah, dalam satu KTPU itu akan tercantum 3 jadwal jika teman-teman mendapatkan 3 skema. Ada jadwal UTM-nya, ada jadwal THE-nya, ada jadwal UO-nya. Kalau cuma dapat UTM gitu ya, ya teman-teman jangan berharap dapat KTPU, THE dan UO gitu ya, karena hanya terjaring di satu skema ujian gitu. Nah, ini bisa diunduh masing-masing di MyUT-nya dan KTM wajib dibawa gitu. Mohon maaf Ibu Berlina, sisa 5 Ya. menit lagi. Oke, terima kasih Bu Desti. Ini ya mungkin teman-teman perlu di-note bahwa tidak boleh ada mata kuliah yang dapat nilai E. Gitu. Kalau ada yang dapat nilai E harus diregistrasikan kembali di semester berikutnya. Ini perhitungan kontribusi nilai mungkin ini lebih jelas ya. Jadi nilai UAS itu kalau untuk tuton 70% nilai UAS, 30%-nya nilai tuton. Nah, tapi nilai tuton ini bisa berkontribusi ke nilai UAS apabila teman-teman sudah punya kunci. Kuncinya apa? Kuncinya minimal nilai UAS itu 30% gitu ya. Atau minimal nilai UAS itu D. Kalau nilai UASnya E, tutorialnya nilainya 100, itu tetap tidak bisa berkontribusi. Ini untuk mahasiswa di semester 3 ke atas. Tapi kalau yang masih semester 1, semester 2, nilai tutorial tetap bisa berkontribusi. Gitu. Begitu juga nanti TTM to web, UAS itu 50%, tutorialnya 50%. Nah, ini TMK tutorialnya 20 TMK-nya 20%, UAS-nya 80%. Kalau boleh diilustrasikan, ujian itu seperti kita misalkan masuk ke dalam satu ruangan di lantai 4 gitu ya. Di dalam satu ruangan lantai 4. Nah,
minimal nilai D atau minimal teman-teman punya punya nilai UAS itu 30% itu seperti teman-teman punya kunci kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman nilainya D, teman-teman bisa buka masuk ke ruangan itu, bisa dianggap lulus. Tapi D itu apakah bagus atau enggak itu tergantung teman-teman. Kalau menganggap D itu apa ya udah cukup gitu ya nggak mau mengulang ya nggak apa-apa. Tapi kalau dianggap itu jelek itu mau mengulang lagi silahkan. Nah, sedangkan TMK ini seolah-olah teman-teman memulai perkuliahan itu dari lantai 1 gitu ya. Nah, kemudian tutorial online itu memulai perkuliahan dari mulai masuk ke lantai 4 itu dari lantai 2 gitu ya. Nah, sedangkan yang tatap muka atau web itu mulai dari lantai 3. Nah, dari lantai 1 ke lantai 4 itu kan akan lebih jauh tuh dibandingkan dari tutorial tatap muka yang dari lantai 3 ke lantai 4. Nah, sedangkan yang tidak mengikuti semua mata kuliah itu memulainya dari basement, misalkan seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk masuk ke ruangan, teman-teman harus tetap punya kunci, yaitu ini, minimal nilai UAS harus 30%, kayak gitu. Ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Iko, untuk IPK minimal di perpajakan itu 2,5. Dan mahasiswa Prodi D3 perpajakan untuk mengikuti mata kuliah praktik-praktikum itu minimal nilainya adalah B semua kayak gitu. Jadi mata kuliah praktik praktik dan praktikumnya tidak boleh ada yang di bawah B. Tuh mungkin akhir dari sesi saya. Silahkan materinya nanti bisa di-download di sini. Oke, boleh di-screenshot dulu. Oke, saya akhiri sesi saya. Nanti untuk sesi tanya jawab bisa dipandu oleh Ibu Destiana. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget materinya, isinya daging semua. Bu Berlina, dari awal registrasi hingga UAS. Jadi semuanya dibahas oleh Ibu Berlina. Nah, kita masuk langsung ke sesi pertanyaan ya, Bapak Ibu. Di sini karena di sini chat boxnya sudah ada pertanyaan, saya coba untuk menyisir satu-satu ya. Dari Alma, Mbak Alma dan Nisa, terkait saya sudah melakukan pendaftaran S1 perpajakan tanpa melewati D3 perpajakan. Untuk prodi S1, apakah betul hanya dilakukan sebanyak 3 semester? Mungkin ini bisa dibantu oleh Ibu Syafikoh. Baik, Bu Desti. Terkait tadi kenapa hanya tampil 3 semester? Ya tadi karena semester depan itu kita akan masuk di kurikulum baru. Jadi yang bisa ditampilkan hanya 3 semester. Tapi kalau kita baca katalog di UTAC ID atau dapat buku katalognya itu kelihatan dari sesi 1 sampai dari semester 1 sampai 8 itu sudah ada mata kuliahnya. Cuma karena S1 perpajakan adalah SIPAS non TTM, jadi diharapkan jangan sampai ada mahasiswa yang mengambil non-SIPAS sehingga yang ditampilkan saat ini hanya 3 semester, hanya sampai semester ini. Tapi nanti di semester depan ketika kurikulum baru sudah berjalan itu akan muncul 8 semester atau ketika non-SIPASnya dibuka. Jadi ini dimaksudkan biar mahasiswa nggak loncat-loncat Bu Desti. Jadi yang tampil hanya sampai semester 3. Untuk detailnya silakan lihat di katalog kurikulum milik S1 perpajakan. Itu Bu Desti ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Syafiko atas tanggapannya. Bagaimana Mbak Alma mungkin sudah jelas? Atau bisa langsung komunikasi melalui ini, Zoom? Kalau sudah jelas mungkin saya langsung ke yang sudah raise hand ya. Ada Mbak Agatha Vita, dipersilahkan. Selamat siang, maaf Bu, saya mau bertanya soal untuk pendaftaran mata kuliah ya. Eh, Kalau seandainya di semester 1 ada yang tertinggal satu mata kuliah, itu kan seharusnya ada satu semester itu kan seharusnya ada 20 SKS ya Bu ya. Terus di saat kita kan non SIPAS nih Bu, jadi kita kan harus
ngetik satu-satu untuk kita regis mata kuliah ya. Dan di situ ada yang satu nggak bisa diregis, kayak contohnya pajak pajak 32110 4 SKS tentang pengantar ilmu administrasi itu nggak bisa ditambahin terus dikejar di semester 2 itu apakah bisa, Bu? Baik, Mbak Agatha, gini. Jadi di aturan untuk perkuliahan, untuk semester 1 dan 2 hanya maksimal 20 SKS yang boleh diambil. Nanti kalau semester 3 sampai semester seterusnya 24 SKS. Jadi kalau untuk sekarang sudah full atau lebih dari 20 memang tidak bisa. Jadi nanti yang terlewat silakan diambil di semester 3-nya. Itu bisa sampai 24 SKS. Kalau 1-2 masih 20 maksimal. Baik, Bu. Terima kasih untuk Ya, jawabannya. sama-sama. Oke, terima kasih banyak Ibu Syafiko dan Mbak Agatha Vita atas pertanyaannya ya. Kita lanjut ke chat box atau mungkin ada yang ingin bertanya langsung? Saya persilahkan. Kalau belum ada, baik saya ke chat box ya dari Putri Susilawati terkait praktik kerja perpajakan, Bu Iko. Mungkin bisa dipaparkan sedikit mengenai instansi yang bisa dilakukan praktik perpajakan seperti apa, Bu Iko? Kriterianya. Baik, nanti bisa tambahin sama Bu Berlina nih yang di lapangan. Jadi pada konsepnya atau pada panduan yang kita berikan, mahasiswa itu boleh melakukan praktik kerja dimanapun, di instansi apapun. Ya kita sih berharapnya bisa di instansi yang sangat dekat dengan perpajakan, misalkan KPP Pratama, atau Bapenda mungkin, atau Samsat, atau mana ya, bea cukai seperti itu mungkin itu yang lebih dekat. Tapi kalau rekan mahasiswa ternyata kerjanya nggak di instansi perpajakan langsung, itu boleh dimanapun. Karena konsepnya semua kegiatan perpajakan ada di setiap instansi, baik di UMKM misalkan. Seperti tadi Bu Berlina cerita dia kerjanya di hotel ya Bu Berlina ya. Kemudian mungkin ada juga yang dia kerjanya di resto. Kemudian ada juga yang dulu tuh ada saya di bagian pengantaran paket gitu. Nah, itu bisa. Jadi semuanya nggak lepas dari pajak. Misalkan dia mau ambil tentang pajak daerah, ya udah dia ke restoran, berarti dia akan ambil tentang pajak resto seperti itu. Kemudian misalkan dia di hotel, dia akan ngambil tentang pajak hotel. Atau dia mau ke Samsat, dia akan ngambil pajak kendaraan bermotor. Atau dia di KPP, dia akan ngambil segala macam pajak yang ada di pusat, boleh PPH, boleh PPN, itu apapun. Jadi tidak ada masalah mahasiswa mau magang atau ambil data. Misalkan kalau dibilang Bu, tadi banyak yang nanya Bu, saya nggak bisa magang 3 bulan, saya kerja seperti itu. Silahkan magangnya ini atau kita makanya tidak bisa menyebutkan langsung magang ya, tapi praktik kerja. Praktik kerjanya itu boleh misalkan hanya 2 bulan atau 8 sesi di setiap minggunya seperti itu, 1 minggu 1 kali selama 8 sesi atau 2 bulan mungkin itu ada, nanti akan kita info di sana. Untuk sesi pertama apa misalkan terkait pengolahan data gitu atau pengumpulan data, nanti di sesi selanjutnya terkait pemeriksaan data. Nah, nanti untuk detail, kita jadi ngobrolnya sekilas aja nih Bu Desti. Untuk detail, karena nanti kita fokuskan untuk mahasiswa yang benar-benar sedang mengambil praktik kerja, mungkin kita akan lakukan di 2 minggu ke depan ya Bu Desti ya. Kita akan jadwalkan. Jadi nanti kalau yang benar-benar semester ini akan mengambil praktik kerja, nanti ikut lagi tuh. Karena di sesi itu kita akan bahas dari dalam sampai luarnya, nanti bagaimana prosesnya sampai tata cara perkuliahannya seperti apa, kita akan bahas di sesi yang 2 minggu. 2 minggu ke depan, maksudnya 2 minggu lagi kita akan buka sesi khusus praktik kerja perpajakan. Kalau sekarang mulai nyari instansi atau mulai mulai izin lah sama atasannya, Bu, saya kan bukan di bagian keuangan atau pajak. Nanti untuk mata kuliah ini ternyata saya harus dapat data khusus terkait perpajakan. Saya ngajuin untuk ini ya Bu, praktik kerja ya mungkin saya sekedar informasi seperti apa, teknisnya di lapangan seperti apa di kantor kita sendiri. Nah, dari sekarang nggak apa-apa atau udah mulai-mulai milih, oh kayaknya saya belum bekerja nih. Saya mau cari-cari buat nanti praktik kerja di mana ya?
oh kalau saya ngambil PBB misalkan, apa saya ke kecamatan aja ya, deket, misalkan dia di daerah seperti itu. Atau oh saya mau ngambil tentang pajak kendaraan bermotor, apa saya ke Samsat aja ya. Jadi dari sekarang mungkin yang harus dipersiapkan adalah menentukan tempatnya. Mau di mana nih praktik kerjanya? Nanti 2 minggu ke depan kita bakalan ngobrolin lagi teknisnya bagaimana. Pokoknya benar tuh kata Mbak Valen, ngupas tuntas ya, kita kupas semuanya dari tata cara, bagaimana pembelajaran, syaratnya seperti apa, teknis di lapangan apa, kita akan bahas di insya Allah 2 minggu yang akan datang. Gitu ya Bu Desti. Mungkin Bu Berlina mau menambahkan? Sudah sangat lengkap, Ibu. Yang pasti teman-teman harus hadir di kegiatan apanya pembimbingannya itu minimal banget itu lima pertemuan. Jadi kalau lebih dari itu bolosnya misalkan 4 kali gitu, nah itu dianggap juga tidak lulus pada mata kuliah tersebut. Jadi setiap pertemuan pembimbingannya harus diikuti dan juga harus mengupload laporannya. Misalkan pertemuannya selama 8 sesi ikut terus tapi nggak upload laporan akhir itu juga tutor atau pembimbing juga tidak bisa memberikan penilaian. Jadi semua ketentuan praktik itu harus dipenuhi. Itu sih mungkin tambahannya Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Berlina dan Ibu Syafiko atas jawabannya ya. Mudah-mudahan tadi apa yang banyak pertanyaan sekali terkait PK Pajak tadi saya coba baca di chat box itu rata-rata yang menanyakan itu tentang PK Pajak gitu. Dan insya Allah nanti 2 minggu ke depan kita akan mengadakan Sapa Prodi lagi tapi terkait praktik kerja perpajakan. Jadi yang hari ini misalnya belum gabung, 2 minggu lagi harus gabung ya biar lebih paham seperti itu. Oke, baik. Di sini ada yang ingin bertanya lagi yang dan sudah raise hand. Ada Mas Nur Hadi Siswanto, dipersilakan Mas untuk bertanya. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Siang. mau bertanya nih. Terkait PK Pajak juga, beberapa hari yang lalu saya sempat ke UT daerah ya. Saya di Jakarta, saya ke UT gitu ya. Saya bertanya mekanisme PK Pajak. Diharapkan itu kan bisa praktik kerja di uh, yang KPP atau yang tadi yang sudah Ibu Safiko jelaskan tadi, gitu ya. Nah, namun kendala yang saya hadapi ketika saya berhubungan dengan KPP, eh, ternyata tidak mudah untuk memperoleh atau mendapatkan tempat magang karena harus memperoleh izin dari Kementerian Keuangan dan di situ harus eh, minimal eh, mengajukan izin ke Kanwil, Kanwil. Nah, dan itu saya mencoba juga prosesnya tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi eh, kebetulan saya juga eh, bekerja dan pekerjaan saya berkaitan juga dengan perpajakan karena saya beberapa tahun terakhir ini adalah pegang perpajakan, gitu ya. Namun karena saya ingin punya pengalaman di eh, yang berkaitan langsung dengan perpajakan begitu, tapi kendalanya itu tadi tidak mudah untuk mendapatkan tempat magang. Nah, ini kira-kira apa sih yang perlu kami lakukan sebagai mahasiswa supaya bisa uh, memperoleh apa ya secara secara uh, dipermudah lah gitu untuk bisa memperoleh tempat magang gitu. Gimana caranya? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, silakan. Mungkin dari Bu Syafiko yang Baik, ingin memberikan tanggapan. Pak Nur Hadi. Gini Pak, memang secara teknis untuk di KPP kami juga sudah berkoordinasi. Ternyata mereka kan ada sistem tersendiri untuk terkait magang yang benar-benar magang lah di situ ya. Dan itu harus sesuai dengan aturan yang dari Kemenkeu juga. Memang itu udah jadi kendala banyak sih mahasiswa. Makanya waktu pertama kali kita menerapkan praktik kerja ini, kita sudah tidak membatasi tempat. Artinya mahasiswa tidak harus di KPP misalkan seperti itu. Karena melihat dengan karakteristik mahasiswa UT, yang pertama dengan PTTJJ atau perguruan tinggi dengan jarak jauh, kemudian dengan karakteristik mahasiswa yang hampir 80% adalah mahasiswa bekerja, kita juga tidak bisa
mensaklek istilahnya mahasiswa itu harus di KPP, harus di Bea Cukai, harus di Bapenda atau di instansi yang sangat berkaitan dengan perpajakan. Dengan kejadian COVID yang seperti kemarin juga KPP sempat menutup sama sekali tidak ada kunjungan, bahkan magang itu sama sekali tidak diperbolehkan. Maka itu untuk apa praktik kerja perpajakan dari Prodi sudah membebaskan mahasiswa dimanapun boleh melakukan praktik kerja. Ya tadi dengan konsekuensi apa yang akan dia lakukan adalah terkait dengan perpajakan. Misalkan ya tadi masnya sudah bekerja memang di perpajakan juga, kemudian pengen coba ke KPP. Mungkin kalau mau mengikuti alurnya KPP, mas silahkan saja. Eh, tapi kalau tidak sama dengan jadwalnya praktik kerja, tolong itu jangan dijadikan prioritas gitu Pak. Jadi silahkan ambil yang memang itu berbarengan dengan jadwalnya praktik kerja yang diambil. Biasanya kan magang itu Kemenq atau khususnya KPP di bawah Kemenq itu dia punya jadwal sendiri yang mungkin tidak sama dengan semesternya di UT. Jadi ketika ternyata mau coba ke sana tidak masuk, tapi mata kuliah ini harus tetap diambil ya, berarti kita harus mengalahkan satu. Mungkin magangnya itu di luar dari konteks kuliah praktik kerja perpajakan. Karena banyak juga mahasiswa kita yang dia magang di Kemenq, tapi tidak menjadi dasar atau lokasi untuk mata kuliah praktik kerja. Jadi dia tetap magang. Mungkin Mbak Valen nanti bisa cerita kalau temennya ada deh, kalau nggak salah yang dia tuh di Kemenq juga magang, tapi mungkin itu dia tidak dimasukkan atau tidak disamakan dengan jadwalnya praktik kerja. Jadi magangnya ini magang sendiri, memang dia mau dapat kayak insight atau informasi pengalaman lapangan lebih. Nah itu tapi tidak berbarengan dengan praktik kerja. Ketika praktik kerja dia bisa ambil dimanapun, misalkan seperti Pak Nur Hadi, oh saya kebetulan udah kerja di bagian perpajakan juga, misalkan berhubungan dengan pajak. Silakan untuk praktik kerja gunakan tempat kerja Bapak dulu. Itu nanti kalau misalkan Kemenq-nya masih dikejar terus dapat, ya silakan magang di sana, tidak melalui proses atau sebagai lokasi praktik kerja milik D3 Perpajakan untuk lulus seperti itu sih Pak. Mungkin Bu Berlina ada tambahan? Ya Bu, kurang lebih sama. Tapi kalau untuk di Surabaya sendiri, ada banyak mahasiswa yang itu belum bekerja dan masukkan magang ke perusahaan-perusahaan swasta pun sulit. Biasanya teman-teman yang KPP yang kebetulan mahasiswa perpajakan yang sedang magang itu membantu. Jadi sama mereka dibantu, misalkan maksimal 3. Jadi di kelas mana nih yang belum dapat magang? Hanya 3 mahasiswa ini di luar dari magang yang harus menyampaikan proposal ke Kemenq dan lain-lain. Jadi hanya dibantu untuk di 8 sesi itu oleh teman-teman yang memang sudah bekerja di KPP. Sebenarnya itu kemarin menawarkannya, Bu, lain kali, maksudnya ke depannya mungkin teman-teman ini sudah dijaring di awal untuk mengikuti relawan pajak. Itu jadinya nanti komunikasinya lebih enak. Kadang-kadang seperti itu sih Bu Iko di lapangan. Oh ya, baik. Nah, mungkin tambahan juga mungkin jadi di tech centernya UT sendiri sebenarnya di Surabaya juga sudah ada tech centernya ya Bu Herlina. Eh, kalau di pusat juga ada di Pondok Cabe, kemudian juga ada yang di Banjarmasin, kemudian di Batam itu kita sudah ada tech center sebenarnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa tuh biasanya kita suka info kalau terkait relawan pajak. Memang untuk saat ini masih terbatas ya Bu Berlina. Kemarin kita hanya Tarakan Surabaya dan UT Pusat yang melakukan penjaringan untuk relawan pajak. Nah, biasanya dari relawan pajak ini memang karena dia praktik, dia jadi relawan di KPP, biasanya KPP-nya mau tuh. Nanti ketika, Bu, saya izin ya untuk praktik kerja di sini. Nah, itu mungkin salah satu cara juga mahasiswa gimana caranya untuk dapat tempat magang ketika nanti di mata kuliah praktik kerja. Jadi kalau mahasiswa yang sekarang masih semester 2, 3, 4 lah masih di bawah 5, itu kalau ada kegiatan relawan pajak ikut aja. Kadang juga misalkan tidak di UT, biasanya UT kan tersebar ya Bu Berlina. Mungkin kalau misalkan ada relawan pajak di tech centernya mana yang untuk umum, itu silakan saja gabung. Itu juga salah satu cara bagaimana mahasiswa nanti dekat dengan KPP, kemudian bisa
melakukan praktik kerja itu sebenarnya salah satu cara juga. Jadi mudah-mudahan mahasiswanya juga aktif, berusaha juga nanti biar ketika praktik kerja aman juga gitu ya Bu Erlina ya. Mungkin cukup Bu Desti, Pak Nur Hadi bagaimana cukup? Bapak Nur Hadi, apa ada pertanyaan lagi? Berarti kalau misalnya kalau mentok-mentoknya tidak dapat tempat magang di KPP atau di instansi yang terkait dengan pajak langsung, berarti di perusahaan di mana saya bekerja bisa Ibu ya? Ya, bisa. Selama nanti yang diambil tetap terkait perpajakannya, Pak. Baik, baik. Terima kasih Bu Safra. Oke, terima kasih Bapak Nur Hadi. Lanjut, ada pertanyaan lagi dari chatbox dari Mbak Sabrina Pratiwi ya. Terkait, saya Sabrina, mahasiswa D3 Perpajakan semester 3. Jika saya ingin menempuh S1 Perpajakan, apakah lebih baik mendaftar baru atau mengikuti prosedur RPL? Silakan mungkin Ibu Safikoh. Ulang Bu Desti sebentar. Enggak Jadi terdengar. Mbak Sabrina ini adalah mahasiswa D3 Perpajakan semester 3. Jika saya ingin menempuh S1 Perpajakan, apakah lebih baik mendaftar ulang lagi ya, atau mengikuti prosedur RPL? Oh, Gimana? baik. Jadi rekan mahasiswa untuk S1 perpajakan mungkin 3 tahun ke depan kita belum bisa terima RPL karena memang aturan dari kementerian bahwa program studi baru itu tidak boleh menerima alih kredit sampai program studi tersebut meluluskan gitu. Jadi kalau kami sudah punya lulusan baru RPL-nya dibuka. Nah kalau sekarang Mbak Sabrinanya bingung nih saya mau milih D3 atau S1. Misalkan sudah di D3 baru berjalan beberapa semester ya sudah jalanin saja mudah-mudahan eh, sekarang kan sudah masuk 3 semester ya berarti yang S1 ini mungkin dalam waktu 3 tahun sudah meluluskan mungkin Mbak Sabrinanya masih mau ke S1 ya sudah nanti RPL-nya ketika kami sudah punya lulusan atau misalkan gak apa-apa deh Bu saya baru 1 semester nih ya sudah kalau mau langsung nanti pindah ya berarti dari ulang dari semester awal itu ya Bu Desti. Ya, jadi artinya mahasiswa yang mau lanjut S1 sabar dulu ya. Tunggu prodi S1 untuk meluluskan mahasiswanya. Oke. Karena banyak sekali Bu Safiko yang mau lanjut ke S1. Lebih Iya. tertarik sepertinya Ibu ya. Betul, nanti juga memang keuntungannya banyak Bu Desti. Jadi kalau dari D3 perpajakan ke S1 itu mungkin paling banyak ya tergantung nilai sih memang. Tapi biasanya itu sekitar 3 sampai 4 semester dia sudah bisa lulus. Paling banyak ya itu. Oke, baik Bu Safiko. Untuk teman-teman apa ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan diberi kesempatan. Kalau saya lihat di chatbox sudah cukup mewakili apa yang tadi disampaikan oleh Bu Syafiko, kemudian atau dari Bu Berlina juga. Atau dari Ibu Mbak Valen yang ingin coba untuk cerita sedikit terkait mungkin rekannya yang sudah melakukan magang atau Mbak Valen sendiri yang sudah melakukan magang. Silakan Mbak Valen. Mana nih Mbak Valen? Masih ada nggak? Saya coba cek ya. Masih Ibu, Oh, selamat nah, silakan siang Mbak. Ibu. Silakan Mbak Valen. Iya, mungkin apa kalau pengalaman Valen sendiri Bu terkait magang itu jadi memang kegiatan waktu itu Valen magangnya bukan di KPP sih Bu gitu kebetulan di perusahaan. Jadi di perusahaan itu memang Valen itu kebetulan waktu pada saat magang itu kita posisinya Valen bekerja gitu. Jadi Valen hanya minta data ke teman Valen terkait sesuai dengan materi yang apa yang ada di buku praktik kerja perpajakan gitu. Jadi prosedurnya kalau memang misalkan karena Valen SIPAS itu pertama itu Valen registrasi mata kuliah dulu. Nah, sehabis itu nanti melakukan pembayaran. Nah, untuk minta surat magangnya itu ke UT daerah masing-masing. Jadi kalau karena Valen terdaftar di UT Jakarta, makanya Valen waktu itu ke UT Jakarta sendiri Ibu untuk nanya gimana sih alurnya untuk mendapatkan surat. Dan ternyata dari UT Jakarta sendiri itu ngasih suatu link yang isi Google Form, jadi nanti suratnya itu dikirim melalui email.
Jadi surat itu nanti bisa dipergunakan buat teman-teman yang nantinya mau magang di salah satu perusahaan atau memang perusahaannya membutuhkan surat tersebut. Dan kalau untuk magang, setahu Valen itu bebas ya, karena Valen sering dengar cerita dari penjelasan dari Ibu Syafiko juga, dari Pak Jasrial, terus dari dosen-dosen semuanya gitu. Jadi kalau memang praktik kerja perpajakan itu sendiri, bebas di mana aja selama ada kegiatan perpajakannya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, nggak usah apa ya kayak ragu gitu. Misalkan, aduh gimana nih nanti nggak bisa lulus nih karena ada kegiatan magangnya atau gimana. Menurut Valen kegiatan magangnya itu seru sih Bu. Jadi kita karena selama ini kita udah dapat teori, nah pada saat kita magang itu kita benar-benar langsung terjun kegiatan perpajakannya itu seperti apa. Mungkin cerita dikit itu dari Valen sih Ibu. Mungkin terima kasih. Baik, Mbak Valen, terima kasih banyak atas spill ya terkait gimana sih praktik perpajakan di perusahaan-perusahaan. Ternyata itu ya, kita langsung melakukan aplikasi teori-teori apa saja yang sudah diterima pada saat perkuliahan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya coba cek di chatbox. Oke, ada sedikit satu pertanyaan terakhir nih mungkin ini. eh dari Juli Dal ya. Jika baru masuk semester 3 apakah bisa langsung magang? Silakan mungkin dari Bu Berlina mungkin yang bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih banyak Bu Desti. Nah, kalau untuk magang terlepas dari mata kuliah, itu bisa teman-teman ikut magang MBKM kalau yang Universitas Terbuka itu kerjasama dengan BTN. Kebetulan di Surabaya, di UT Surabaya itu sudah ada penawaran MBKM di beberapa kabupaten di bawahnya apa ya Surabaya seperti Bangkalan, Madiun, Sidoarjo, Mojokerto. Itu ada porsinya dua mahasiswa. Jadi nanti bisa berkomunikasi dengan UT daerahnya masing-masing. Siapa tahu ada instansi yang bekerja sama dengan UT daerahnya untuk magang MBKM itu. Itu yang pertama yang terkait MBKM di luar mata kuliah. Kemudian jika teman-teman tadi ya mau ngikut magang yang ditawarkan dari kementerian atau institusi lain itu boleh nanti untuk surat izin atau rekomendasinya sama seperti praktik pajak itu ya, untuk surat izin dan rekomendasinya itu minta ke UT daerahnya masing-masing gitu. Jadi misalkan terdaftarnya di UT Jakarta, minta surat rekomendasinya di UT Jakarta. Jika terdaftarnya di UT Surabaya, minta rekomendasinya di UT Surabaya. Tapi lagi-lagi, magang di luar magang PKP tidak bisa meminta hak untuk pembebasan nilai untuk PKP atau praktik kerja perpajakan. Mungkin itu Bu Destiana. Oke, baik, terima kasih Bu Berlina. Mungkin sebelum ditutup kegiatan pada hari ini ada tambahan dari dosen perpajakan. Di sini saya coba cek ada Pak Aji. Desi, Ya, mohon. silakan. Tadi ada pertanyaan kayaknya saya baca sekilas terkait dia Silakan Bu. IPK-nya 2 ya kalau nggak salah. Jadi informasi ternyata untuk semester ini terakhir Bu Berlina ini juga kita untuk semester ini terakhir yang bisa lulus IPK 2,00. Jadi semester depan itu sudah tidak bisa. Jadi kalau yang dari sekarang tadi saya bilang IPK-nya ternyata kurang, tolong diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi kurikulum barunya di 3 perpajakan itu sudah 2,5. Jadi hati-hati dari sekarang sudah dilihat. Tadi saya bilang cek-cek LKM-nya. Kalau misalkan semester ini tidak lulus, otomatis dia akan mengikut kebijakan yang baru yaitu 2,5. Itu ya, Bu Berlina ada ya seperti itu. Eh, Mungkin dari saya sih kayaknya cukup deh. Nanti untuk praktik kerja, insya Allah 2 minggu lagi kita bahas lebih dalam ya. Baik, terima kasih Bu Syafikoh. Jadi artinya memang perlu persiapan ya bagi mahasiswa yang memang mungkin menilai dirinya, wah ternyata IPK saya masih kurang nih. Artinya perlu mengejar lagi ketertinggalan nilai-nilai yang mungkin masih kurang seperti itu. Dan mudah-mudahan Tuton kita di semester ini berjalan dengan lancar dan mahasiswa memperoleh nilai yang optimal seperti itu. Baik, di sini ada Mohon izin Bu beberapa. Desti Oh iya, satu ada lagi. silakan. Iya, mohon Silakan, izin. Jadi silakan mohon siap. ya kemarin ada salah satu mahasiswa di 3 perbajakan itu datang dari jadi semua LKM-nya itu sudah lulus.
Begitu juga dengan satu mata kuliah pilihannya itu sudah ada satu yang lulus, tapi dia tidak terjaring di yudisium di beberapa periode karena dia seharusnya terjaring di tahun lalu gitu ya. Setelah dilihat ternyata ada mata kuliah pilihan yang sebelumnya pernah dia registrasikan dan tidak lulus dan dia tinggalkan, dia pilih mata kuliah yang lain dan itu lulus. Nah, ternyata mata kuliah pilihan yang belum lulus dan sudah terlanjur diregistrasikan itu tetap harus Ya. lulus sampai akhir kayak gitu. Seperti itu mungkin tambah. Jadi Paling kalau ini teman-teman sih ya, Bu Berlina mungkin tambahan juga buat mahasiswa. Kalau dia sudah ngambil salah satu lulus, kemudian ngambil dua berarti ya tadi ini, terus nggak lulus, itu sebenarnya bisa pengajuan untuk dihapuskan ya Bu Berlina ya, kalau nggak salah. Penghapusan mata kuliah kalau yang nilainya E itu iya untuk betul. mata kuliah ya. Kalau misalkan mau tetap lulus, mata kuliah pilihan yang satunya tidak lulus itu ajukan saja untuk dihapuskan ya Bu namanya ya. Nanti formnya ada di UT daerah masing-masing. Jadi kadang mahasiswa tuh kan udah ngambil dua, ternyata cuma satu nih, yang satu nggak ikut belajar ya Bu ya. Akhirnya nggak lulus. Nah sebaiknya agar terjaring lulus, mata kuliah yang tidak diselesaikan itu atau nanti pasti nilainya itu minta untuk di pengajuan penghapusan mata kuliah oleh UT daerah masing-masing. Ya Bu ya. Atau ya diterusin nggak apa-apa kalau mau. Baik, ada lagi Bu Berlina? Cukup? Halo Bu Berlina? Insya Allah cukup. Cukup, baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Jasrial, Bapak? Silakan Pak. Mungkin kondisinya sudah mulai membaik, Pak. Masih di mute, Pak. Mohon maaf. Masih di mute, Bos. Udah nggak di mute. Oh Ya, ya, sudah Sudah. masuk Pak sudah. suaranya. Silakan Pak. Oke, sebelumnya saya minta maaf. Tadi benar-benar kurang fit banget. Jadi alhamdulillah sudah diwakilkan oleh Mbak Eko dan Pak Berin dan teman-teman semua. Ya intinya kalau teman-teman bersungguh-sungguh untuk belajar, pasti akan ada hasil ya yang terbaik. Nah, UT sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sistem yang terbaik. Jadi kalau mahasiswa nanti ada kurang puas atau kurang jelas, silakan informasikan ke UT daerah atau ke kami ya di program studi perpajakan. Bisa di S1 dan bisa juga di Diploma 3. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas 2 minggu yang akan datang khusus untuk materi praktik kerja perpajakan. Nah, kalau bisa nanti Mbak Valen juga bisa hadir, alhamdulillah. Jadi saya kira itu teman-teman ya, sekali lagi ini mau masuk bulan puasa, izinkan kami mengucapkan marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih teman-teman semua, tetap semangat, tetap sehat, dan bahagia selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jas. Selanjutnya mungkin dari Pak Syarif, Pak, dipersilahkan apabila ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Bu Desti. Sedikit aja. Jadi tadi secara keseluruhan sudah disampaikan oleh Bu Berlina ya, bagaimana kuliah di UT mulai dari registrasi sampai ujian tadi itu. Tetapi mungkin ini kalau ada mahasiswa yang baru ya, mungkin perlu saya ulang sedikit terkait dengan nilai akhir mata kuliah tadi ya. Jadi nilai akhir mata kuliah itu bisa dia berdiri sendiri, nilai UAS-nya itu bisa berdiri sendiri kalau mahasiswa tidak mengikuti salah satu layanan. Tetapi kan memang ada kebijakan dari UT, mahasiswa harus mengikuti salah satu layanan begitu ya. Jadi nilai akhir mata kuliah itu merupakan kombinasi dari nilai salah satu layanan, misalnya tutorial online ya. Tutorial online itu kontribusi nilainya 30%. Dengan demikian, kontribusi nilai UAS itu menjadi 70%. Ya. Jadi nilai akhir mata kuliah itu ditentukan dari nilai ujian yang 70% dan nilai tutorial online. Demikian juga untuk yang tadi
tutorial tatap muka. Kalau tutorial tatap muka, kontribusi nilainya 50%. Sehingga kontribusi atau bobot ujian akhir semester juga menjadi 50% ya, 50-50. Untuk tadi nilai tutorial ya, nilai tutorial itu dengan catatan ya, untuk nilai akhir mata kuliah, dengan catatan nilai akhir atau nilai UAS-nya itu minimal itu 30 ya. Artinya jawaban yang benar itu harus 30% harus benar dari seluruh soal ujian itu. Baru nilai tutorialnya itu bisa berkontribusi. Kalau seandainya nilai ujiannya tidak sampai 30, skornya 30 atau yang benar tidak mencapai 30%, maka nilai tutorial walaupun dia nilainya baik sekali, dia tidak akan bisa memberikan kontribusi. Jadi kuncinya itu ada pada nilai ujian akhir semester. Kemudian tadi mengenai penghapusan mata kuliah, mungkin saya sedikit yang disampaikan oleh Bu Iko. Jadi untuk penghapusan mata kuliah itu diajukan oleh mahasiswa ke program studi ya, ke dekan, bisa diajukan ke dekan, CQ-nya itu program studi, kaprodi begitu ya. Jadi bisa itu. Kalau di UPBJJ itu dia hanya menyampaikan pengusulannya itu ditujukan langsung ke dekan, karena itu menyangkut akademik. Dia langsung diusulkan ke dekan, CQ-nya itu ketua program studi begitu, untuk penghapusan mata kuliah. Kalau misalnya IPK-nya ada yang kurang dan jumlah SKS-nya berlebih begitu ya, sehingga ada yang perlu mau dihapuskan nilai yang mata kuliah nilainya E gitu tadi itu, sehingga bisa menaikkan IPK sedikit dan menjadi lulus begitu. Saya kira mungkin itu aja Bu Desti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syarif atas mungkin dapat dikatakan strategi ya Pak ya, di mana mahasiswa bisa memperoleh IPK yang baik dan bagaimana mahasiswa agar UAS-nya minimal 30% itu sudah di tangan seperti itu. Tentu kuncinya harus belajar ya Pak ya. Harus belajar, Harus harus belajar. belajar. Dan percaya Intinya diri kuncinya ya, tanpa menggunakan joki ataupun mencontek seperti itu. Oh iya. Mungkin Baik. teman-teman, mohon maaf, mungkin dari para dosen yang lainnya ada yang ingin memberikan tambahan dari Pak Aji, kemudian Pak Yandes, Ibu Husna, atau Pak Dedi? Cukup, baik. Kalau cukup mungkin ya saya ingin menyampaikan sedikit bahwa tadi kan di awal saya sudah menjanjikan nih ada 3 souvenir untuk pertanyaan terbaik ya. Nah, tadi saya sudah coba menyisir pertanyaan-pertanyaan baik yang lewat chatbox maupun raise hand. Dan ada 3 penanya nih yang menurut kami sudah kami nilai bersama-sama. Pertama ada Mbak Putri Susilawati, kemudian ada Bapak Nur Hadi Siswanto, dan Mbak Sabrina Pratiwi ya. Selamat kepada 3 mahasiswa D3 Perpajakan. Nanti souvenir akan kami kirimkan dan mohon izin nanti untuk ke 3 mahasiswa tersebut untuk mengirimkan alamatnya ke email kami ya. Mungkin Mbak Caca minta tolong dibantu untuk mengirimkan email prodi D3 Perpajakan. Nanti akan kami kirim. Oke, selamat ya kepada Bapak Ibu yang menerima souvenir dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat seperti itu dan menjadi kenang-kenangan juga. Oh, ini saya dapat dari kegiatan Sapa Prodi loh. Dan semakin semangat juga nanti untuk mahasiswa lainnya untuk bisa join. Siapa tahu pada saat kegiatan Sapa Prodi di praktik kerja perpajakan nanti wah giliran saya nih yang dapat kan alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya kegiatan hari ini telah berjalan dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri kita yaitu Ibu Syafiko dan Ibu Berlina dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan kepada rekan-rekan semuanya.
Dan semoga proses pembelajaran rekan-rekan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang optimal. Oke, sebelum ditutup kita foto bersama dulu ya. Bapak Ibu silakan untuk on cam. Oke, silakan berikan senyuman yang terbaiknya. Dibantu Mbak Caca untuk ambil fotonya, Mbak Caca. Silakan. Iya, silakan Mbak Caca. Oke, untuk halaman pertama, siap, 1, 2, 3. Oke, untuk halaman selanjutnya, 1, 2, 3. Sudah Mbak Desti. Oke, terima kasih banyak Mbak Caca sudah dibantu. Oke, sebelum menutup, saya ada sedikit pantun. Ya, oke, nggak perlu cakepnya, saya udah cakep sepertinya. Oke, nggak. Laut biru, ombak berlari. Cakep. Angin sepoi menyejukkan hati. Jangan ketawa dulu dong, Pak. Eh, Selamat belajar, teman-teman yang kami sayangi. Semoga sukses di depan nanti. Oke. Amin, Semangat belajar amin. ya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar puasanya. Saya sebagai moderator, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Waalaikumsalam. banyak Bapak Ibu Terima kasih. semuanya.